Gadis-gadis di desa kami, setelah berusia 18 tahun, akan ditelanjangi dan dikirim ke sebuah gua di gunung. Gadis-gadis yang dikirim ke sana, beberapa hari kemudian akan kembali ke desa melalui aliran sungai kecil dari gunung. Menjadi mayat yang mengenaskan. Kebetulan, saya baru saja berusia 18 tahun ini. Pada hari persembahan, saya diikat di tandu bambu dan dikirim ke gua. Gua itu sangat dingin, membuat saya menggigil. Saat itu, seekor ular putih besar tiba-tiba merayap masuk dari luar. Dan tanpa sadar melilit tubuh saya. Ia terus merayap ke dalam rok saya. Saya merasakan ketakutan dan rasa sakit. Pandangan saya menjadi gelap dan saya pingsan. Saya baru sadar ketika mendengar suara yang familiar. Saat saya membuka mata, saya melihat wajah ayah yang lelah dan cemas. Ia bilang ia mengikuti rombongan persembahan. Tak tega melihat saya menderita. Setelah ular cabul itu pergi, ia akan menjemput saya pulang. Saya takut akan balas dendam ular dewa. Maka saya membujuk ayah untuk pulang duluan. Lebih baik saya tetap tinggal. Tanpa disangka, ayah marah dan membakar gua itu. Api menyebar dengan cepat. Dalam sekejap melahap rumput dan pepohonan di sekitarnya. Kemudian, ayah mati-matian menggendong saya menuruni gunung. Api membakar selama 3 hari 3 malam. Membakar semua kayu di gunung menjadi arang. Orang-orang desa melihat saya kembali dengan selamat. Mereka semua bilang saya beruntung. Mereka memuji keberuntungan saya. Hanya Nenek Wang yang menatap saya dengan aneh. Seolah-olah ia kecewa pada saya. Tak disangka, pembalasan datang begitu cepat. Malam saya pulang. Saya bermimpi tentang ibu saya yang sudah meninggal. Ia berubah menjadi monster seperti ular. Berlutut di depan pintu rumah kami. Terus-menerus bersujud dan meminta maaf. Ketika saya bangun, tubuh saya terasa sangat gatal. Dan di tempat-tempat yang gatal itu, tumbuh kulit seperti ular. Terlihat sangat menyeramkan. Melihat saya seperti ini, ayah sangat ketakutan. Ia yang selalu tegar, berlutut di depan pintu rumah Nenek Wang. Memohon Nenek Wang untuk membantu. Entah berapa lama ayah berlutut. Nenek Wang akhirnya keluar menemuinya. Sambil terus menghela nafas. Aduh, urusan keluarga Xiao dengan ular dewa ini. Sebenarnya aku tak ingin terlibat. Tapi sujudmu ini, aku tak bisa mengabaikannya. Sekarang hanya ada satu cara. Bawalah peti mati ke gua ular dewa. Dan pindahkan tulang belulang ular dewa ke makam leluhur keluarga Xiao. Dikubur di tempat tertinggi di makam leluhur. Diperlakukan seperti leluhur. Setelah itu, dirikanlah tablet peringatan untuk dewa ular. Biarkan Xiao Linger selalu membawanya. Mungkin dia akan mengampuni keluargamu. Setelah Wang Xiangu mengatakan ini, dia langsung menutup pintu. Tidak peduli bagaimana ayahku memohon. Dia tidak keluar lagi. Malam itu, ayahku merokok semalaman. Keluarga Xiao yang terhormat, terpaksa mempersembahkan ular cabul ke makam leluhur mereka sendiri. Ayahku pergi ke gunung. Saat kembali, dia memberiku sebuah tablet kayu. Terdapat beberapa karakter besar tertulis di atasnya. Tablet peringatan Tuan Junshan. Apakah ini nama dewa ular itu? Meskipun aku bingung, di hari-hari berikutnya, ku selalu membawa tablet ini kemanapun aku pergi. Kondisi kesehatanku benar-benar membaik dari hari ke hari. Hanya saja saat tidur di malam hari, aku selalu merasa seperti ada orang di sampingku. Tapi saat aku membuka mata, aku tidak melihat apa-apa. Kemudian, aku bahkan merasa dia menindihku, memelukku saat tidur. Tidak hanya itu, tubuhku juga entah kenapa berbau ular. Tapi orang-orang desa yang telah menghinaku, keesokan harinya meninggal secara misterius di rumah mereka. Dengan demikian, banyak gosip di desa. Mereka semua bilang aku pembawa sial. Ayahku yang tidak punya pilihan, sekali lagi memberanikan diri membawaku menemui Wang Xiangu. Kali ini Wang Xiangu tidak menolak kami, melainkan terdiam cukup lama, lalu perlahan menjelaskan kepada kami. Dia bilang meskipun Dewa Ular sudah memasuki makam leluhur kami, dia masih belum mau melepaskanku. Karena dia menyukaiku, dan ingin menikah denganku. Aku langsung ketakutan, hampir pingsan. Ayahku dengan cemas bertanya pada Wang Xiangu apakah ada cara lain. Wang Xiangu berpikir lama, lalu matanya berbinar. Begini, carilah seseorang untuk dinikahi. Jika kau bisa bertunangan dengan manusia, Dewa Ular mungkin tidak akan bisa memaksamu lagi. Kata-kata ini seperti pukulan telak. Jika dulu, aku bisa dengan mudah menemukan keluarga baik untuk dinikahi. Tapi sekarang, seluruh penduduk desa menganggapku pembawa sial. Meskipun mereka diberi 100 nyawa, tidak ada yang berani menikah denganku. Setelah ayahku menyebarkan berita pencarian jodoh, hanya satu keluarga kaya dari kabupaten yang datang melamar. Bukan karena alasan lain, hanya karena putra keluarga Lu adalah orang cacat dan sakit-sakitan sejak lahir. Mungkin saja dia akan mati kapan saja. Ayahku terpaksa menerima mas kawin dari keluarga Lu. Hanya saja aku yang dirugikan. Menikah dengan orang cacat dan sakit-sakitan lebih baik daripada terlilit ular cabul itu seumur hidup. Hari-hari berlalu dengan cepat. Hari pernikahan sudah dekat. Tetapi sehari sebelum pernikahan, aku tiba-tiba bermimpi. Dalam mimpi itu, sepertinya ada seorang pria di pelukanku. Pria asing ini memelukku erat dan bertanya apakah besok aku akan menikah dengan pria liar lain. Aku terlalu takut untuk menjawab.
Aku hanya bisa bertanya siapa dia. Tanpa diduga, pria itu menjadi seperti orang gila, memelukku erat, dan mencium seluruh tubuhku berulang kali, seolah-olah menyatakan kepemilikannya. Sebelum mimpi itu berakhir, dia menatapku tajam. Xiao Linger, hidup kau milikku, hati kau adalah hantu milikku. Aku telah menunggumu lebih dari 100 tahun. Bahkan jika kau mati, aku tidak akan melepaskanmu. Suara pria yang sangat mendominasi itu membangunkanku. Aku langsung terduduk dari tempat tidur. Pakaianku sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Aku hampir yakin bahwa pria itu adalah siluman ular yang menggangguku. Aku tidak bisa tidur lagi sepanjang malam. Sampai hari berikutnya, saat aku pergi ke rumah keluarga Lu untuk menikah. Lu Ziang mengenakan pakaian pengantin merah dan duduk di kursi roda. Wajahnya cukup tampan, tetapi daripada menderita penyakit kronis, dia lebih mirip orang mati. Dia menatapku dengan senyum samar. Suaranya dingin. Apakah kau takut padaku? Setelah Mak Comblang pergi, rumah besar ini menjadi sangat sunyi. Aku gemetar ketakutan. Tuan muda Lu adalah calon suamiku. Kenapa aku harus takut padamu? Baguslah kalau kau tidak takut. Kuharap kau ingat apa yang kau katakan hari ini. Aku kesulitan bergerak. Kau juga lihat sendiri. Sekarang, gunakan ayam jantan ini untuk mewakiliku dalam upacara pernikahan. Setelah selesai berbicara, seorang pelayan yang tampak seperti boneka kertas membawa seekor ayam jantan. Senyum di wajahnya sangat palsu, ditambah dengan perona pipi yang tebal, membuatku gemetar. Tetapi upacara pernikahan harus dilanjutkan. Aku berlutut dengan tubuh kaku, hanya mendengar suara Lu Ziang. Sembah pertama, kepada langit dan bumi. Saat itu juga, tiba-tiba angin dingin bertiup dari luar pintu. Dengan suara keras, daun pintu terlempar dan menimpaku. Untungnya, Lu Ziang dengan cepat menarikku ke samping. Jika sedikit saja terlambat, mungkin aku sudah tewas di tempat. Aku menatap Lu Ziang dengan ketakutan. Tidak menyangka reaksinya begitu cepat meskipun sakit. Tidak perlu repot-repot. Kau tak bisa masuk. Dan kau juga tak bisa menghentikan pernikahanku dengan Xiao Linger. Lu Ziang berkata dengan nada meremehkan ke arah pintu. Padahal di luar sana tidak ada siapa-siapa. Sebenarnya dia bicara dengan siapa? Setelah upacara pernikahan selesai, suara dingin Lu Ziang terdengar kembali. Xiao Linger, upacaranya sudah selesai. Ayo kita ke kamar pengantin. Melihat wajahnya yang pucat, dan para pelayan di sampingnya yang seperti terbuat dari kertas, aku tiba-tiba menggigil. Aku ingin lari keluar. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau masuk kamar pengantin denganmu. Xiao Linger, aku sudah memberimu kesempatan. Suaranya seperti mantra. Setelah mendengarnya, aku langsung lemas tak berdaya. Aku diangkat ke tempat tidur oleh beberapa pelayan. Lu Ziang menatapku dengan tatapan yang mengerikan. Dalam sekejap, dia menerkamku. Dengan liar dia menjelajahi tubuhku. Aku menjerit ketakutan. Tiba-tiba, pintu dan jendela didobrak seseorang. Lu Ziang berhenti. Dia menoleh dengan tatapan tak percaya. Kau benar-benar masuk. Di bawah kegelapan malam, berdiri seorang pria berpakaian hitam. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke arahku. Setiap langkahnya terasa menyentuh hatiku. Xiao Linger, aku datang untuk membawamu pergi. Aku membelalakkan mata tak percaya. Suara ini, bukankah ini suara siluman ular yang terus menggangguku? Tak kusangka dia begitu tampan. Kau ingin membawa Xiao Linger pergi? Lewati aku dulu. Lu Ziang duduk kembali di kursi rodanya, dan langsung menyerbu keluar. Aku memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Tetapi jalan keluarku dihadang oleh beberapa pelayan kertas. Aku terpojok ke dinding oleh mereka. Suara siluman ular terdengar. Dia menyuruhku untuk merobek mereka. Saat aku menerjang keluar, tiba-tiba terdengar dua suara di belakangku. Satu suara adalah suara Lu Ziang. Xiao Linger, kau sudah menikah denganku. Hidup atau mati, kau tak akan bisa lari. Suara yang lain adalah suaranya. Lari ke timur, jangan menoleh. Berhentilah saat fajar tiba. Akan ada yang menyelamatkanmu. Aku tertegun. Aku tak menyangka, pria yang begitu mendominasi tadi malam akan menyelamatkanku hari ini. Aku memandang siluman ular yang berdiri di tengah debu, dan berbisik, terima kasih. Entah sudah berapa lama aku berlari, hingga sinar matahari pertama di pagi hari muncul. Saat aku jatuh, aku merasakan semua ketegangan di tubuhku menghilang. Aku terjatuh di depan sebatang pohon. Saat aku terbangun kembali, sudah beberapa hari berlalu. Saat aku membuka mata, kulihat seorang kakek tua berpakaian compang-camping, perlahan berjalan ke arahku. Tak disangka, saat pertama kali melihatku, kakek tua itu berteriak seperti melihat hantu. Langit, gadis takdir, kau ternyata gadis takdir. Aku bertanya balik dengan bingung. Gadis takdir, apa itu? Kakek tua itu tampak tidak mempercayaiku. Lalu mulai menjelaskan. Tahun macan, bulan kedua, naga mengangkat kepala, lahir tepat tengah malam, adalah gadis yang ditakdirkan langit. Gadis takdir biasanya tidak hidup sampai dewasa, karena diincar orang. Paling ringan, mereka akan melarikan diri seumur hidup. Paling berat, tubuh mereka dirasuki. Dan jiwa mereka tidak akan pernah tenang. Kau sudah sebesar ini dan belum kenapa-kenapa.
Pasti ada orang sakti yang melindungimu di rumah. Melihat kakek tua itu begitu penasaran, dan dia tidak terlihat jahat. Aku menceritakan semua yang terjadi baru-baru ini kepadanya. Saat dia mendengar aku berasal dari desa Erdan, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Takdir, sungguh takdir, hahaha. Lalu dia menatapku tajam. Gadis kecil, kau ditakdirkan membawa petaka. Dengan siluman ular dan tuan muda itu. Itu adalah hutang cinta dari kehidupan sebelumnya, yang harus kau bayar di kehidupan ini. Untuk menghindari bencana ini, hanya ada satu cara, yaitu, angkat aku sebagai gurumu. Aku tertegun, meskipun kakek tua ini tidak terlihat jahat. Dan telah menyelamatkanku. Tawarannya untuk mengangkatku sebagai murid, membuatku merasa terlalu kebetulan. Seperti ada seseorang yang mengendalikan hidupku. Aku tetap memilih untuk mempercayai kakek tua itu. Dan menjadi muridnya. Namun, saat kami bersiap untuk kembali ke desa, kami mendengar suara tangisan yang aneh. Seperti seseorang sedang bernyanyi opera sedih dengan suara tercekik. Mata kakek tua itu menyipit. Dan dia melihat ke samping. Dengan nada datar dia berkata, takdir gadis langitmu ini benar-benar menarik Yin. Mengikuti pandangan kakek tua itu, aku melihat sebuah panggung pertunjukan yang tinggi di sana. Di bawah panggung, penuh sesak dengan penonton. Aku merinding. Di gunung terpencil ini, tidak ada desa di dekat sini. Siapa yang mau nonton pertunjukan di sini? Aku sedang menarik kakek untuk pergi. Sebuah suara pria, tiba-tiba, terdengar dari belakang kami. Kalian berdua sudah melewati sini. Kenapa tidak berhenti dan menikmati pertunjukan? Kakek menoleh dengan wajah serius. Dan menjawab, tidak perlu, kami ada urusan, dan harus segera pergi. Begitu malam tiba di gunung, banyak hal aneh terjadi. Kalian berdua sebaiknya menikmati pertunjukan, dan berangkat besok saja. Orang yang berbicara kepada kami, adalah seorang pria kaya yang mengenakan jubah emas. Kakek berpikir sejenak, dan memutuskan untuk tinggal. Ketika aku duduk di bawah panggung, aku terkejut menyadari, bahwa yang duduk di bawah panggung bukanlah manusia, melainkan sekelompok hantu yang mengenakan pakaian pemakaman. Aku ingin melarikan diri, tetapi kakek diam-diam menarikku. Grup opera ini, mementaskan opera hantu. Itu pertanda buruk. Kau pikir dia akan membiarkan kita pergi? Aku melihat ke sekeliling, dan saat pandanganku jatuh ke panggung, aku melihat aktor yang bernyanyi di atas panggung, menangis dan terlihat sedih. Sepertinya dia mengucapkan tolong tanpa suara. Aku sangat bingung, grup opera ini, khusus bernyanyi untuk hantu. Lalu mengapa aktor itu meminta tolong padaku? Malamnya, kami dipaksa oleh pemimpin grup opera untuk menginap bersama mereka, dan aku ditempatkan untuk beristirahat bersama aktor panggung tadi. Begitu melihatku, dia langsung berlutut di depanku. Air matanya masih terlihat di wajahnya. Nona Lingger, kumohon, selamatkan aku. Semua orang yang melewati jalan ini, pergi ke desa Erdan. Beberapa hari lagi, pemimpin grup akan mengirimku ke desa Erdan untuk bernyanyi bagi seorang tuan muda yang seumur hidupnya duduk di kursi roda. Bukan manusia juga bukan hantu. Semua orang yang pernah bertemu Tuan Muda Lu mengatakan bahwa dia adalah mayat hidup. Aku merinding mendengar kata-katanya. Bukankah itu berarti aku harus bernyanyi untuk Lu Ziang? Keesokan harinya, sebelum fajar, seseorang mengetuk pintu kamarku. Kakek datang untuk menanyakan tidurku semalam. Aku langsung menceritakan apa yang dikatakan aktor itu kepadanya. Begitu mendengarnya, senyum di wajah kakek langsung menghilang. Kau gadis kecil, kelihatannya juga cukup penurut. Kenapa punya banyak masalah percintaan? Sampai Tuan Muda Lu memperlakukanmu seperti ini? Aku merasa tidak berdaya, dan mengeluh. Kalau kau bilang ini kutukan cinta dari kehidupan sebelumnya, siluman ular itu kan iblis. Kalau dia hidup 100 tahun, aku masih bisa mengerti. Tapi Tuan Muda Lu itu apa? Dia hanya manusia biasa, bisa hidup lebih dari 100 tahun. Awet muda, dan abadi, malah membuat dirinya sendiri cacat. Orang tua itu menatapku seperti orang bodoh. Kekuatan siluman ular itu, setidaknya 1000 tahun. Tuan Muda Lu bahkan berani melawannya. Menurutmu, apa dia tidak hebat? Mendengar itu, aku benar-benar pusing 7 keliling. Hubunganku dengan siluman ular itu sebenarnya apa? Aku sendiri belum memahaminya. Sekarang muncul lagi Tuan Muda Lu ini. Begitu aku kembali ke desa, aku langsung ditatap dengan tatapan penuh kebencian oleh penduduk desa. Xiao Lingger sudah kembali. Dialah yang membunuh Peramalwang. Mendengar itu, bulu kudukku berdiri. Astaga, beberapa hari ini aku hampir mati di luar sana. Mana sempat membunuh orang lain? Penduduk desa bilang aku dan siluman ular bersama-sama menjebak Peramalwang. Karena setelah Peramalwang meninggal, yang tumbuh di tubuhnya bukan bintik-bintik, melainkan sisik ular. Melihatku ragu, para penduduk desa semakin bersemangat. Melihat itu, orang tua itu segera mengedipkan mata padaku, menyuruhku untuk mengiyakan saja dulu. Begini saja, kataku, kematian Peramalwang akan kuusut tuntas. Jika memang siluman ular yang membunuhnya, aku akan membalaskan dendam Peramalwang. Jika bukan, kalian cari sendiri pelakunya. Setelah mendapat jawabanku, para penduduk desa akhirnya bubar.
Setelah mereka pergi, aku menatap orang tua itu dengan pasrah dan bertanya, kita terlalu cepat mengiyakan. Bagaimana kalau memang siluman ular yang membunuhnya? Dengan 10 nyawaku pun, aku tetap takkan bisa mengalahkannya. Orang tua itu dengan tenang menganalisis. Aku merasa ada yang aneh dengan masalah ini. Kalaupun Peramalwang dibunuh siluman ular karena membantumu, anak-anak Peramalwang saja tidak marah padamu. Kenapa penduduk desa ini ikut-ikutan marah? Mendengar perkataan orang tua itu, aku memutuskan untuk membawanya ke gua sebelumnya. Karena aku merasa pasti ada petunjuk di sana. Sesampainya di depan gua, orang tua itu langsung menggali tanah. Dia terus menggali, sampai menemukan guci tanah liat yang disegel dengan lilin lebah. Begitu guci itu dikeluarkan, tercium bau menyengat yang sangat kuat. Astaga, ya ampun, guru, apa ini? Bau sekali. Kakek itu terkekeh, lalu membuka guci tersebut. Ini harta karun. Siapa sangka, guci kecil yang tampak seperti guci arak ini berisi tubuh bayi yang seperti baru lahir. Seperti bayi yang diawetkan entah berapa lama. Bisakah kau tutup gucinya? Kalau terus mencium baunya, aku bisa muntah. Aku menyeka mulutku, dan menutupi hidung dan mulutku. Kakek itu tampak tak peduli. Kau tidak penasaran, bagaimana aku bisa menggali sepasang anak laki-laki dan perempuan di sini? Apakah ini ada hubungannya dengan Dewa Ular? Aku tertegun dan bertanya, benda ini digunakan untuk menyegel roh. Ketika seseorang atau siluman mati, dan seseorang ingin menyegelnya di makam, mereka menggunakan benda ini. Setelah selesai berbicara, kakek itu menatapku dengan penuh misteri. Dewa ular itu tidak dibakar oleh ayahmu. Dia mungkin sudah mati lebih dari 100 tahun yang lalu. Disegel di sini. Gua ini bukan tempat tinggalnya. Ini adalah tempat untuk menyegel 3 jiwa dan 7 rohnya, serta tulangnya. Mendengar kata-kata itu, aku seperti disambar petir, dan tak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Kau bercanda, kan? Jika Dewa Ular sudah lama mati, dan jiwanya disegel di dalam gua dan tidak bisa keluar, mengapa desa harus memberinya persembahan? Begitu banyak gadis muda, gadis-gadis sebelumnya telah mati, hanya kau yang selamat. Jawabannya, bukankah sudah jelas? Dewa Ular ini, selama lebih dari 100 tahun, telah mencarimu. Dosa apa yang telah kulakukan di kehidupan sebelumnya, sampai Dewa Ular itu terus mencarimu? Setelah kembali ke rumahku, kakek itu mengubur guci di halaman, lalu kembali ke dapur dan mengambil wadah dupa, dan beberapa lilin. Dia menyuruhku menuangkan abu dupa ke dalam mangkuk, dan meminumnya. Dia menyuruhku menyebut nama Dewa Ular dalam hati, dan memintanya datang, sampai bulan di atas kepala berubah menjadi merah. Sesosok bayangan hitam perlahan muncul di halaman. Namun, dia tidak masuk ke rumah. Dia hanya berdiri di depan pintu rumahku, menatapku dengan dingin. Aku yang membunuh Wang Xianggu. Kau ingin membalaskan dendamnya? Silakan saja. Selama 100 tahun ini, aku telah mencarimu di desa. Tapi aku tidak pernah meminta persembahan dari penduduk desa, dan juga tidak membunuh gadis-gadis yang menjadi persembahan. Yu Xianggu selama beberapa dekade ini telah bekerja untuk Lu Ziang. Dia menipu ayahmu untuk mendapatkan tablet roh dan peninggalanku, dan membunuh begitu banyak gadis tak berdosa di desa. Kematiannya setimpal. Aku sudah lama ingin membunuhnya. Kata-kata siluman ular membuatku sangat terkejut. Aku menarik napas dengan tak percaya. Jadi maksudmu, tidak pernah ada persembahan, semuanya hanya sandiwara nenek Wang? Ada dendam yang harus dibalas. Kau ingin membalaskan dendam gadis-gadis itu? Kau bisa mencari Lu Ziang. Dia tidak bisa mengenali reinkarnasimu, dan malah menguji dengan nyawa tak berdosa. 100 tahun lebih, kekejamannya masih belum berubah. Kata-kata siluman ular hampir menghancurkan semua pemahamanku. Siapa sangka, selama 100 tahun ini, yang memanfaatkan persembahan untuk menemukanku, bukanlah Jun Xiang, melainkan Lu Ziang. Setelah mengatakan itu, siluman ular pergi. Seolah-olah itu bukan urusannya, seolah enggan bicara lebih banyak. Kakek pun menghela napas dan berkata, sepertinya, takdir Dewi Langitmu bisa hidup dengan selamat sampai sekarang. Semuanya berkat siluman ular yang membantumu. Setelah membereskan kekacauan, kakek menyuruhku tidur. Besok, Tuan Muda Lu mengundang grup opera untuk menyanyikan opera hantu di desa. Itulah pertempuran sesungguhnya. Malam itu sunyi. Saat aku tertidur, tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang berat mendekat ke arahku dan berhenti di sampingku. Aku terbangun kaget dan melihat wajah yang kukenal. Ling'er, desas-desus di desa mengatakan kau kabur dari pernikahan dan bersekongkol dengan siluman ular untuk membunuh nenek Wang. Senang melihatmu baik-baik saja. Ekspresi ayah terlihat khawatir dan cemas. Aku langsung memeluknya dan menangis. Kejadian beberapa hari ini sungguh aneh. Keesokan paginya, di setiap pintu masuk desa ada orang-orang Lu Ziang yang mengiklankan Tuan Muda Lu dari kota, yang telah mengundang grup opera dari wilayah Prancis, dan menggratiskan seluruh penduduk desa untuk menonton. Mendengar itu, para penduduk desa yang suka gratisan datang berbondong-bondong. Saat aku memasuki ruang rias panggung, pemain opera sebelumnya datang menghampiriku dengan cemas. Aku baru saja dengar, kepala rombongan membawa setumpuk undangan dari kertas jos, dan menyuruh anak buahnya untuk naik ke gunung.
dan mengundang para arwah untuk menonton opera. Aku sudah lama menyanyikan opera hantu, tapi belum pernah menyanyi untuk orang hidup dan mati di panggung yang sama. Sebelum aku sempat bereaksi, suara roda bergulir di tanah terdengar dari belakangku. Mendengar suara itu, aku tahu dia telah datang, lalu berbalik dan ingin lari. Tapi tangannya digenggam erat. Kau tahu sebelumnya, kalau aku mendatangkan pertunjukan hantu ini untukmu, tapi kau tidak melarikan diri. Malah, kau tetap di sini. Aku sangat puas. Mumpung pertunjukan ini belum dimulai, aku beri kau dua pilihan. Ikut denganku dengan sukarela, dan semua orang akan selamat. Semua penduduk desa akan dikubur bersamamu, dan kau tetap harus ikut denganku. Mendengar ucapan Lu Xiang, aku merasa agak geli. Penduduk desa ini bukan kerabatku. Kau pikir aku peduli hidup atau mati mereka? Lu Xiang menatapku dalam diam, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aku sangat tahu sifatmu yang lembut hati. Tenang saja, hari ini junjunganmu tidak akan datang menyelamatkanmu. Tulang punggungnya sudah kupatahkan, dan jiwanya akan lenyap dari dunia ini. Tidak mungkin. Tadi malam aku dan kakek memanggil Dewa Ular dengan ritual pemanggilan arwah. Meskipun Lu Xiang memiliki kemampuan luar biasa, dia tidak mungkin bisa menghancurkan jiwa Dewa Ular. Menghadapi amarahku, Lu Xiang langsung marah dan menggenggam tanganku dengan kuat. Saat itu juga, sebuah jimat HSF membelah udara dan langsung mengenai tangannya. Lu Xiang mengangkat alisnya dan bertanya pada kakek sambil tertawa mengejek. Jadi, kau ingin beradu ilmu denganku malam ini? Beradu ilmu sih tidak, tapi selama aku di sini, kau tidak akan bisa menyakiti siapapun di desa Guiling. Lu Xiang memutar kursi rodanya dan pergi dari hadapanku sambil tersenyum. Haha, kita lihat saja nanti. Pertunjukan hantu segera dimulai. Ketika kakek melihat beberapa boneka kertas di samping Lu Xiang, dia berkata dengan terkejut, ini teknik boneka yang sudah lama hilang. Tuan muda Lu ini, siapa dia sebenarnya? Aku malas peduli siapa tuan muda hantu itu. Melihat orang lain makan sesajen di meja, aku pun tergoda dan mengambil satu. Kakek melihatku dan langsung memukul tanganku. Makanan untuk hantu. Kau berani makan juga? Penduduk desa itu tidak bisa dicegah. Tunggu saja dan lihat apa yang akan terjadi pada mereka. Sebelum pertunjukan dimulai, kepala rombongan opera memperkenalkan isi pertunjukan. Lagu yang akan dimainkan malam ini berjudul Cinta Manusia dan Siluman, menceritakan kisah 100 tahun yang lalu tentang seorang wanita kaya yang mengingkari pertunangannya dan jatuh cinta pada siluman. Akhirnya mereka terpisah dan bunuh diri bersama. Mendengarkan penjelasan ini, aku merasa ada yang aneh. Rasanya familiar. Cinta manusia dan siluman. Ya, cinta manusia dan siluman. Apa maksudnya siluman hewan? Kata-katanya terlalu kasar. Permainan di atas panggung sangat bagus. Aku sampai terhanyut mendengarkan pertunjukan hantu ini. Tapi di tengah pertunjukan, beberapa bayangan hitam tiba-tiba muncul di bawah panggung. Satu demi satu, seolah-olah akan keluar. Melihat itu, wajah orang tua itu tiba-tiba memucat. Celaka, dia malah mengundang semua hantu dalam radius 10 mil. Apa Lu Xiang sudah gila? Mudah mengundang dewa, susah mengantarnya pulang. Sebelum orang tua itu sempat beraksi, sesosok bayangan hantu tiba-tiba muncul dari kegelapan. Dengan kecepatan luar biasa, ia langsung menerjang ke dalam tubuh penduduk desa yang terdekat. Sedetik yang lalu penduduk desa itu masih tertawa. Sedetik kemudian dia seperti mayat hidup, dan tiba-tiba berdiri dari kursinya. Kemudian, semakin banyak penduduk desa yang diserang bayangan hitam. Orang tua itu tidak bisa mengatasinya. Aku panik dan segera berdiri, memandang Lu Xiang dan berteriak, apa yang kau inginkan? Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak memilihnya. Jadi sekarang, tidak perlu memilih. Setelah selesai berbicara, Lu Xiang terus mengendalikan bayangan hitam untuk menyerang. Tiba-tiba, dari hutan di samping, terdengar suara mendesis. Banyak ular kecil berwarna-warni keluar, menerjang bayangan-bayangan hitam itu. Pada saat yang sama, suara seruling yang merdu terdengar dari langit. Di bawah sinar bulan, seorang pria berjubah hitam, berwajah tampan, memainkan melodi yang indah. Bagaimana mungkin? Saat melihat Jun Xiang, Lu Xiang terlalu terkejut untuk berbicara. Xiao Linger, kemarilah. Suara Jun Xiang yang merdu terdengar di udara. Aku benar-benar tidak menyangka Jun Xiang akan muncul untuk menyelamatkanku di saat seperti ini. Langkah dan hatiku tidak lagi bisa kukendalikan. Aku tanpa sadar berjalan menuju Jun Xiang. Lu Xiang marah besar melihatnya. Xiao Linger, beraninya kau? Dia memerintahkan para hantu untuk menghalangiku. Mereka ingin menghentikanku. Namun, melodi yang jernih tadi terdengar lagi dari seruling Jun Xiang. Sebuah jalan terbuka di depanku. Aku segera berlari ke arahnya. Seolah-olah di dunia ini, hanya ada aku dan dia. Semakin dekat dengannya, semakin basah mataku, seperti bertemu dengan seseorang yang kurindukan dalam mimpi. Yang mulia, dulu, aku dan kau, mempunyai masa lalu seperti apa? Saat aku hampir mencapai Yang Mulia, waktu tiba-tiba berhenti, sesosok bayangan yang kukenal, namun tegar, menghalangiku. Lalu, ia roboh. Yang Mulia hendak melangkah maju,
Tetapi terlambat, aku menatap orang yang terjatuh itu dengan tak percaya. Aku berteriak putus asa. Hanya sesaat, aku menghampiri ayah, melihat lubang besar di dadanya. Pikiranku kosong. Linger, bibir ayah yang pucat bergerak-gerak, ingin membelai wajahku. Tetapi ia bahkan tak punya tenaga untuk mengangkat tangannya. Ayah, jangan bicara lagi. Seperti orang gila, kututup luka di dada ayah. Merasakan kehangatan mengalir dari tanganku. Saat itulah aku menyadari, orang yang ingin menyerangku, ternyata Wang Xiangu yang sudah mati. Wang Xiangu berambut kusut dan wajahnya pucat. Setelah dibunuh Yang Mulia, ia diubah Lu Xiang menjadi mayat hidup yang jahat. Wang Xiangu hendak menyerang lagi, tetapi Yang Mulia mengeluarkan bilas suara dari serulingnya. Dan menghentikan Wang Xiangu. Kalian pergi dulu, biar aku yang urus ini. Begitu ia selesai bicara, kakek segera membantu ayah berdiri. Ia mengeluarkan sesuatu seperti mutiara, dan memasukkannya ke mulut ayah. Lalu, ia menggendong ayah dan lari. Aku mengikuti kakek dan berbalik untuk lari. Tetapi suara Lu Xiang terdengar. Xiao Linger, ayahmu terkena racun Bu. Jika kau mau kembali, aku bisa menyelamatkannya. Aku berhenti dan menatapnya yang pucat. Kau bisa menyelamatkan ayahku, Lu Xiang. Kapan kau bisa melepaskan diri dari wujudmu ini? Dan berhenti bermain licik? Mungkin, aku akan sudi melihatmu. Kata-kataku membuat Lu Xiang sangat marah. Xiao Linger, kau wanita tak berperasaan. Semua orang boleh menyebutku cacat, kecuali kau. Aku tak menjawab Lu Xiang. Dan langsung pergi. Saat itu, aku tak pernah menyangka betapa aku akan menyesalinya nanti. Menyakiti hatinya hari ini, karena semua orang berhak menyebutnya cacat, kecuali aku. Setelah kabur dari desa, guru memutuskan untuk membawa ayahku menemui seorang kenalan lama untuk berobat. Sementara aku pergi ke Shanghai bersama Xiao Fengxian, si pemain opera. Belum juga beberapa langkah aku berjalan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang, dan suara napas yang berat. Junxiang menatapku dengan wajah lelah, dan berkata, "Bawa aku bersamamu." Setelah mengatakan itu, dia meringkuk di pelukanku, seperti anak kecil yang butuh perlindungan. Saat hari hampir pagi, ketika sinar matahari pertama menyinari siluman ular, dia tiba-tiba berubah menjadi ular putih kecil, yang sangat lucu, benar-benar berbeda dengan penampilannya yang biasanya dingin. Sudah 2 kali aku bertemu denganmu, dan kau selalu memakai baju hitam. Kenapa wujud aslimu ular putih? Dia tidak menghiraukanku, malah melingkari pergelangan tanganku, mencari tempat yang nyaman, dan tidur dengan tenang. Saat aku bergegas ke stasiun kereta bersama Junxiang, Xiao Fengxian tiba-tiba berkata kepadaku dengan penuh misteri, "Sepanjang perjalanan ini, kita jangan sampai menyalakan api. Kalau tidak, kita akan dibawa kembali." Karena aku pernah melihat kepala rombongan opera berbicara dengan Tuan Muda Lu melalui api. Mendengar itu, aku marah dan berteriak, "Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Bagaimana jika Lu Xiang juga bisa menggunakan api untuk menemukan orang, dan menemukan ayahku dan guruku?" Lalu Xiao Fengxian mengatakan hal yang lebih menyebalkan lagi. Dia bilang di belakang kepala rombongan opera ada organisasi yang sangat besar, bernama Kuil Api. Banyak orang penting yang tersebar di dunia dan memiliki peran masing-masing, menyusup ke segala aspek kehidupan. Kita mungkin akan sulit lepas dari genggaman mereka. Sebelumnya aku berpikir, berurusan dengan Lu Xiang adalah masalah besar. Sekarang aku sadar, bahwa aku terlalu sempit wawasanku. Kepala rombongan opera dan orang-orang di belakangnya begitu hebat. Dari mana kau dapat kepercayaan diri, bahwa setelah kau kembali ke Shanghai, mereka tidak akan bisa menyentuhmu? Siapa sangka, Xiao Fengxian malah menjawab, "Makanya, aku menaruh semua harapanku padamu. Banyak orang hebat di sekitarmu. Jika kepala rombongan opera ingin menangkapku kembali, dia pasti akan berpikir 2 kali. Aku benar-benar pusing dibuat Xiao Fengxian. Seandainya aku tahu, aku tidak akan pergi ke Shanghai bersamanya. Mati di tangannya tinggal menunggu waktu saja." Aku berbaring lesu di dalam kereta, melihat Jun yang tertidur lelap. Sedikit terhibur, "Tuan Junxiang, jika terjadi sesuatu padaku, kau harus menyelamatkanku." Mulutku ini, sepertinya sudah dikutuk. Baru saja kata-kata itu terucap, kereta tiba-tiba berhenti mendadak, seolah menabrak sesuatu yang mengerikan. Dan kusir yang sedetik sebelumnya tampak normal, tiba-tiba mengamuk seperti orang gila, berguling-guling di tanah, sambil mengeluarkan tawa yang sangat aneh. Aku baru pertama kali melihat kejadian seperti ini. Jadi aku segera mengeluarkan jimat kuning pemberian kakek, dan menempelkannya di tubuh kusir. Tubuhnya langsung menegang, matanya berkunang-kunang, lalu pingsan. Ketika si kusir siuman, dia menatapku dengan terkejut, seolah-olah dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dan saat itu juga, suara Xiao Fengxian terdengar, menyuruhku melihat ke arah pohon di kejauhan. "Linger, lihat, apakah ada orang yang berdiri di sana?" Aku memperhatikan ke arah itu dengan seksama, dan sebuah wajah tiba-tiba muncul di benakku. Jika aku tidak salah ingat, ini orang yang kutemui saat bertemu rombongan opera.